Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah gembira, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Bisa dipahami rekan-rekan? Nah, itu. Jadi al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiyah tafsiliyah. Saya ulangi sekali lagi agar memperkuat kembali bahwa fikih adalah pengetahuan akan hukum-hukum syar'i yang bersifat pengamalan yang dihasilkan dari kerja-kerja intelektual tentunya ya, min adillatiyah tafsiliyah, yang mana hukum tersebut diambilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Rekan-rekan yang saya muliakan, kadang-kadang ada yang menjadi muskil dengan definisi ini. Kita contohkan, al ilmu bil ahkam, mengetahui hukum-hukum, menggunakan jamak itu adalah sebagai indikasi untuk orang yang bisa disebut faqih. Itu memang harus menguasai banyak sekali hukum-hukum yang dia ketahui. Ya mohon maaf lah, kalau untuk ukuran kita kan kalau cuma satu hukum, dua hukum ya pasti bisa. Bahkan bisa kita cari dalilnya terperinci bisa. Tapi belum bisa dikatakan faqih. Karena harus al-ahkam. Pengetahuannya itu komprehensif di semua lini. Gitu. Jadi bukan sekedar satu atau dua hukum saja, tetapi ahkam semua lini. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah definisi daripada fikih. Sekarang kita lanjutkan tentang definisi hukum. Ya, sudah cukup pusing atau belum? Ya, sudah merasakan kerumitannya usul fikih. Ya, nanti kita buat lama-lama ada yang tidak terlalu rumit juga ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan tentang definisi hukum. Sebelum saya melanjutkan tentang definisi hukum ini, rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu sudah kami ingatkan bahwa usul fikih itu tidak bisa setidaknya jauh-jauh dari ilmu kalam. Bahkan di antara persiapan yang mesti kita penuhi untuk belajar usul fikih itu tiga. Satu, ilmu kalam. Dua, ilmu lughat. Ilmu lughat itu yang meliputi nahwu, shoroh, serta balaghah. Dan yang ketiga, al-ahkam, yaitu beberapa hukum yang kita kuasai alias kita sudah mengerti fikih standar gitu. Jadi fikih standar. Jadi saya ulang, ada tiga ilmu yang mesti dipersiapkan untuk belajar usul fikih, yaitu ilmu kalamnya sudah cukup mapan, yang kedua ilmu lughah, yang ketiga adalah fikih yang sifatnya standar saja, nggak usah tinggi-tinggi, pokoknya mengerti fikih sudah gitu. Ini adalah modal untuk belajar usul fikih. Baik, saya mengingatkan itu karena definisi hukum ini syarat sekali dengan ilmu kalam dan kita harus membacanya dari perspektif keyakinan ilmu kalam yang benar. Baik, kita baca sekarang apa itu hukum. Wal hukmu, hukum tentu dalam perspektif usul fikih adalah khitabullah al-muta'allaku bifi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Wa min sama la hukma illa lillah. Hukum itu adalah khitabullah,
firman Allah al-muta'alaku bifi'lil mukallafi yang diarahkan pada satu perilaku seorang mukallaf min haitsu innahu mukallafun dari sisi kemukallafannya. Saya ulangi lagi. Hukum itu adalah khitabullah. Firmannya Allah. Allah berfirman kapan? Ya tentu di zaman azali dong. Karena kalamullah itu pasti tidak hadis. Kalamullah itu pasti qadim. Nah, jadi ini adalah polemik sekali memang. Khitabullah al-muta'ala. Khitabullah yaitu firmannya Allah. Kasar ya, saya terjemahkan cara kasar. Jadi Allah berkata. Perkataannya ini diarahkan kepada fi'lunya mukallaf. Diarahkan tentang perilaku mukallaf dari segi atau dari sisi kemukallafannya mukallaf tersebut. Itulah namanya hukum. Jadi khitabuh al-muta'alaq bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Bahwa yang dinamakan hukum dalam perspektif usul fikih adalah khitabullah, firman Allah, titahnya Allah, dawuhnya Allah yang berkaitan dan diarahkan pada satu perilaku mukallaf dari perspektif kemukallafannya mukallaf tersebut. Itu namanya hukum. Oleh karenanya la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu adalah milik Allah. Jadi ini mari kita pahami bahwa kalam Allah itu kan sejak sesuatu belum ada, sejak waktu bahkan belum ada, yang disebut dengan azali. Ketika dimensi waktu belum muncul dan Allah sudah berkhitab dan Allah sudah kalam, dan kalam yang mengarah kepada fi'lu mukallaf itulah hukum. Sehingga apapun yang berkaitan dengan fi'lu mukallaf itu pasti kena hukumnya Allah. Coba aja kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada nggak yang tidak terkena hukum? Ya pasti ada. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu makruh, apakah itu haram, apakah itu mubah. Kan hidup kita sedetik pun kan tidak akan lepas dari itu. 5 hukum ini munculnya dari mana? 5 hukum fikih ini munculnya dari hukum sejati yang dirumuskan oleh usul fikih sebagai khitabullah. Nah, namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan seterusnya. Dari hukum fikih itu kan munculnya dari mana? Dari khitabullah kan? Khitabullah itu kapan? Tentu azali. Maka dalam beberapa redaksi lain itu ada yang memakai khitabullah al-qadim gitu ya. Ini bisa kita lihat dalam beberapa kitab usul fikih lama seperti dalam Al-Burhannya Imamul Haramain itu masih memakai al-qadim gitu. Di akhir-akhir al-qadimnya hilang karena mestinya kita udah paham bahwa khitabullah apapun yang berkaitan dengan Allah termasuk khitabnya ya pasti qadim. Rekan-rekan yang saya muliakan, baik, saya beri kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ringan dulu lah ya, sambil mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Maksud saya beri kesempatan dari beberapa kaidah usuliyah yang sudah kita sampaikan ini. Silakan, kalau ada yang mau tanya, ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, sampaikan saja, ya.
Assalamualaikum, ngapunten Yai. Silakan. Badhe tanglet niki. Jadi kan Yai menyampaikan bahwa meskipun kita telah menghatamkan kitab Fathul Muin, Fathul Wahab, itu belum dikatakan kita itu fikih gitu ya. Pertanyaannya itu mengapa kitab tersebut kok dinamakan fan fikih, kok nggak fan taklid gitu aja? Baik, ya, baik, ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada modal belajar dalam usul fikih kan ada 3 Pak Yai nggih, yang jenengan sampaikan tadi. Yang pertama ada ilmu kalam, kedua ilmu logat, dan ketiga fikih standar. Nah ini modal ini maksudnya berdasarkan pengamatan jenengan, apa memang berdasarkan referensi dari kitab tertentu gitu ya, ngapunten. Ya, sudah. Udah ya, Sudah. Bun. Jadi yang pertama seperti Fathul Muin, Fathul Qorib itu selalu dipahami sebagai fikih, itu betul. Karena memang biasanya kita memahami dan membacanya seperti Fathul Qorib Al-Mujib gitu ya. Tapi kelanjutannya apa? Fi fikih Syafi'i. Ya kan? Fi fikih Syafi'i. Fikihnya siapa? Fikihnya Syafi'i. Ya kan? Jadi contohnya, jadi fi fikih Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Jadi ya memang kita nggak usah kaget dan nggak usah kecewa. Memang seharusnya seperti itu. Memang standar kita itu memang belum fakih. Sampai sekarang itu rata-rata kita setiap hari sholat memakai Fatihah yang mengharuskan basmalah untuk dibaca. 90% kan kita juga belum tahu atau tidak tahu alasan dalil tafsili yang kemudian mengharuskan basmalah itu dibaca. Ya kan? Rata-rata. Bagaimana itu bisa disebut fikih? Tentu tidak bisa. Karena fikih itu tadi al ilmu bil ahkam, al ilmunya itu al muktasabu min adilatihat tasiliyah yang dihasilkan dari kerja-kerja intelektual mengambil hukum tersebut dari dalil-dalilnya yang berperinci. Oleh karenanya, kita ini hanya berlaku dalam pusaran fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali, dan seterusnya. Kalau fikih kita sendiri, hampir-hampir ya, itu kita hampir-hampir tidak ada lagi. Karena kemampuan untuk bisa istimbatul ahkam min adillatihah tafsiliyah saat ini tentu kita sangat-sangat terbatas. Ya gimana orang belajar saja kurang ya kan. Orang yang belajar tiap hari saja seperti Imam Abu Hanifah itu beliau tidak pernah tidur. Yang ada adalah beliau tertidur gitu. Itu jadi tidak bisa dikatakan fikih. Bagaimanapun tetap mohon maaf ya Ustadz yang tanya tadi saya nggak tahu siapa. Itu sebenarnya kalau kita lihat kita ini kategorinya itu bukan muqallid lagi sebenarnya. Di bawah muqallid apa itu awam. Kalau muqallid itu mengetahui pendapat dari seorang mujtahid yang mengatakan hukum tersebut. Jadi dia tahu siapa yang mengatakan. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi kita bahkan tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Jadi ikut-ikutan saja. Ya mohon maaf, orang awam kan seperti itu. Tandanya seorang muqallid itu masih tahu bahwa dia mengikuti hukum ini
berdasarkan pendapatnya mujtahid ini, itu namanya mukallid. Kalau melakukan sesuatu tidak tahu siapa yang mengatakan, cuman tahu hukumnya saja, tidak tahu siapa yang mengatakan, itu bukan lagi mukallid, tetapi awam. Gitu. Nah, itu. Jadi yang dinamakan Fathul Muin itu bukan fikih sebenarnya, tetapi fikih syafi'i. Ada fikih syafi'inya, gitu. Ada fikih syafi'inya. Jadi dalam hal itu sesungguhnya kita dalam tanda kutip gandolan kepada manhajnya Imam Syafi'i. Yang pertanyaan kedua, saya mengatakan itu bahwa modal untuk belajar usul fikih itu 3, itu tentu ada dasarnya. Nanti akan saya share di grup insya Allah bahwa dasar yang hendaknya kita miliki sebelum belajar usul fikih agar kita lancar belajar usul fikih ada 3, itu nanti akan saya share. Itu ada dasarnya. Bahkan sebenarnya bukan hanya 3 itu. Kalau dulu belajar usul fikih itu harus juga tahu mantik, tahu juga ilmu jadal. Jadi mantik itu adalah diperlukan ketika belajar usul fikih. Contohnya, kalau kita membaca kitabnya Ibnu Hajib, contohnya Mukhtasar maupun Muntahanya Ibnu Hajib, itu isinya di muqaddimat itu mantik semua, mantik semua. Dan itu yang disterilkan oleh Ibnu Subki dalam Jamul Jawame. Jamul Jawame mantiknya sedikit sekali, sehingga mantik tidak lagi kita perlukan untuk membaca dan mempelajari Jamul Jawame. Dan yang selanjutnya yang diperlukan lagi itu adalah ilmu jadal. Mungkin kita kurang akrab ya dengan ilmu jadal. Padahal Imamul Haramain itu punya kitab Al-Kafiyah, ilmu jadal. Imam Al-Ghazali punya Al-Muntahol, ilmu jadal. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syirazi punya kitab Ma'unah, ilmu jadal. Mujadalah. Dan mujadalah itu atau ilmu jadal itu juga hampir tidak ada dalam Jamul Jawami. Kecuali nanti akan kita temui dalam bab qiyas, terutama dalam masalikul ilah dan qawadihul ilah saja. Itu aja ada jadalnya. Selain itu nggak ada jadalnya. Sehingga jadal itu tak lagi diperlukan dalam membaca Jamul Jawami. Kalau kita baca Al-Maksulnya Ar-Razi, ya isinya jadal. Isinya jadal, banyak jadal. Tetapi sudah disterilkan oleh Ibnu Subki sehingga jadal sama sekali tidak diperlukan kecuali sedikit dalam bab dalam kitab qiyas, dalam qawadir dan masalikul ilah. Seingat saya itu cukup ya, nanti diperdalam lagi. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi yang lain. Waktunya sudah habis belum ini Dinda Ismail? Masih banyak ya, insya Allah. Ya, mungkin kan ada yang sudah mau buka puasa ya kan. Saya batasi 10 menit lagi. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Cukup? Nah, baik, kalau cukup kita lanjutkan. Sekitar 9 menit lagi. Baik, kita kembali ke matan Jamul Jawame di depan kita. Wa min sama la hukma illa lillah. Oleh karenanya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, di Al-Quran itu kan ada bahwa hukum itu otoritas Allah semata. Ternyata dari
definisi hukum yang tadi sudah kita sampaikan, nantinya akan ada pertentangan dengan Mu'tazilah. Untuk memulai menjelaskan pertentangan oleh Mu'tazilah itu, Ibnu Subki mengawalinya dengan pernyataannya ini. Wal husnu wal kubhu bimakna mula amati tob'i wa munafarodihi wa sifatil kamali wan naqsi adliyun. Bahwa kebaikan dan keburukan dengan arti sesuai dengan tabiat akal sehat maupun berlawanan dengan akal sehat, atau kebaikan dan keburukan yang diartikan sebagai sifatul kamal, yaitu sifat yang sempurna atau sifat yang kurang, itu bersifat akli. Itu sepakat semua. Maksudnya begini, ada keburukan, ada kebaikan. Ketika kebaikan dan keburukan ini diartikan sebagai sesuatu yang cocok dan tidak cocok dengan tabiat seseorang. Ini contoh saja. Antara manis dan pahit tentu senang yang manis kan? Antara sakit dan sehat tentu enak yang sehat kan? Nah, itu semuanya akli. Atau sifatul kamal wan naqsi. Itu akli. Contohnya, punya rambut sama gundul. Itu kan lebih kamal yang pakai rambut, yang punya rambut kan, itu namanya akli. Itu sesuatu yang akli. Jadi tidak usah dibawa ke wilayah syar'i. Nah, ini yang menjadi polemik sekarang. Jadi pernyataan Ibnu Subki itu sebenarnya hanya sebuah pintu untuk membuka ke polemik ini. Wa bimakna tarotu bizami ajilan wal iqabi ajilan syar'iyun khilafan lil mu'tazilati. Lah ini. Tetapi Hasan dan Qubah dengan makna tarot tubuh zami, adanya celaan secara duniawi wal iqabi ajilan, dan adanya siksa secara ukhrawi, itu sifatnya syar'i khilafan lil mu'tazilati, berbeda dengan Mu'tazilah. Artinya apa? Ada kebaikan, ada keburukan. Di mana kebaikan itu akan mendapatkan pujian di dunia, mendapatkan balasan di akhirat dengan baik tentunya. Di mana ada keburukan yang akan dicela di dunia, mendapatkan siksa di akhirat, itu sifatnya syar'i kalau kebaikan dan keburukan seperti itu. Tetapi hal ini berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya mengartikan tadi kebaikan dan keburukan bermakna tarotu bizami ajilan. Ya, Pak? Di sini kalau kita perhatikan ya, yang disebutkan oleh Ibnu Subki kan cuma tarotu bizami. Kemudian padahal kemudian al-iqobi. Padahal al-husnu wal kubhu. Tapi yang diambil cuman kubhu. Paham nggak? Harusnya kan gini, bimakna tarotu bil madhi wazami ajilan gitu. Wasawabi wal iqobi ajilan. Tapi karena jamul jawame ini fi hoyatil ikhtisor, sehingga al-madhunya tidak masuk, as-sawabnya dihilangkan. Dalam jamul jawame biasa seperti itu karena memang fi hoyatil ikhtisor. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, kalau diskursus kebaikan dan keburukan itu hanya sekedar yang cocok dengan karakter kita sebagai manusia normal,
Apa yang baik-baik, apa yang buruk-buruk. Contohnya, lebih enak yang manis daripada yang pahit. Itu tentu akli. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan syar'i. Akan tetapi kalau sudah bicara dengan sesuatu yang ketika dilakukan akan mendapatkan celaan di dunia, bercela itu. Dan itu nanti akan terancam mendapatkan hukuman di akhirat. Itu semuanya syar'i, tidak ada yang akli. Khilafan lil Mu'tazilah, tapi kalau menurut Mu'tazilah itu ada yang akli. Jadi Mu'tazilah itu bukan mengatakan bahwa semuanya akli, bukan. Tetapi ada bagian-bagian daripada kebaikan yang bersifat di dunia dipuji, di akhirat nanti akan mendapatkan balasan surga, katakanlah begitu. Itu sifatnya akli, itu ada. Ada keburukan-keburukan yang di dunia itu dianggap tercela, di akhirat nanti mendapatkan siksa, itu ada yang akli, itu ada. Artinya tidak kesemuanya syar'i. Nah, begitu loh maksudnya. Tapi kalau menurut ahli sunnah, apapun madhu wal kubhu yang dimakna tarotu bidam ajilan wal iqabi ajilan, semuanya syar'i, tidak ada satu celah untuk yang akli. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah nanti akan kita jabarkan pada pertemuan selanjutnya. Inilah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, batuk-batuk berkali-kali memang kurang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu ada banyak khilaf dan salah, saya mohon maaf. Alhamdulillah, bismillah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.